Tangguh. Selanjutnya Humas, yaitu saya sendiri Bapak Ibu. Saya Akmal Arif SPD, saya juga merupakan guru di SD Negeri 48 Ganting, Provinsi Sumatera Barat. Dan Bapak Dani Prima Putra, beliau merupakan tim ETC, yang merupakan komunitas berkaitan dengan pengembangan bahasa Inggris di tempat kita nantinya di komunitas. Nah, berikut adalah susunannya Bapak Ibu. Bu Setirin, Ketua, Wakil, Pak Jerman, beserta jajaran. Nah, baik, seputar komunitas Kopi Aksi telah menyelenggarakan webinar sebanyak 13 kali, pelatihan sebanyak 4 kali, dan membuka kelas online sebanyak 3 kali. Juga membuka kelas ER, kelas bahasa Inggris untuk siswa, kelas bahasa Inggris untuk guru, dan juga berlangsung hingga saat ini Bapak Ibu, yang mana kegiatan bahasa Inggris ini dikoordinator oleh Mas Dani Prima Putra, seorang mahasiswa Warwick University, yang mana beliau adalah mahasiswa aktif di Inggris. Nah, berikut adalah susunan dari komunitas Ngopi Aksi. Itu seputar komunitas Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Samuel De Behera SPDGR kepada Bapak Samuel. Kita persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akma. Tes suara kedengaran ya Pak? Kedengaran Pak? Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Baik, yang terhormat Ibu Setiorini selaku PTP BBGP Provinsi Jawa Timur, juga sekaligus merupakan pembina penasihat komunitas Ngopi Aksi. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Ngopi Aksi yang berkesempatan hadir, yang saya hormati juga dan yang saya banggakan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Supriyatin dari SD Negeri Bengbulang 02. Selamat malam Pak, terima kasih sudah mau berbagi bersama kami. Selanjutnya saya menyapa rekan-rekan seluruh peserta, Bapak Ibu guru yang hadir pada webinar pada malam hari ini. Izinkan saya mewakili Ketua Komunitas dan Badan Pengurus Komunitas Ngopi Aksi, menyapa Bapak Ibu sekalian dan merasa berbahagia Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di tengah liburan yang sedang berjalan, merelakan waktu untuk terus belajar dan berbagi bersama komunitas Ngopi Aksi. Bapak Ibu sekalian, webinar ini merupakan suatu kesempatan berharga bagi kita semua untuk dapat berkumpul dan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman secara khusus tentang platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar sebagai sumber informasi dan sumber belajar resmi kurikulum Merdeka menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi guru saat ini. Tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya kalau kita lihat menjadi tolak ukur sejauh mana kita memahami konsep dan implementasi kurikulum Merdeka yang dibuktikan dengan lolosnya aksi nyata pada tiap modul pelatihan mandiri yang telah kita pelajari. Namun karena adanya pemahaman yang berbeda, ketika kita sudah mengerti tetapi aksi nyatanya belum lolos. Oleh karena itu, malam ini komunitas Ngopi Aksi hadir melalui webinar tips lulus aksi nyata pelatihan mandiri dengan narasumber kita, Bapak Supriyatin. Semoga memberi pemahaman, memberi pengalaman yang baru bagi kita, sehingga pada akhirnya kita bisa lolos validasi aksi nyata di PMM. Webinar ini juga penting buat saya, Pak narasumber, Pak Supriyatin, karena saya juga baru 2. Terima kasih. Jadi webinar ini juga sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua untuk malam ini. Saya tidak memperpanjang kata. Demikian dari saya. Semoga webinar pada malam hari ini oleh komunitas Ngopi Aksi bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Pak Akma. Silakan Pak.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Samuel Jugaira. Beliau telah memberikan kata sambutan kepada kita bersama pada malam hari ini dengan dimulai dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi, maka dimulailah acara kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, sampailah kita kepada acara kita yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan tema tips lulus aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yang mana ini merupakan kewajiban bagi kita semua selaku pendidik hari ini untuk menyelesaikan pelatihan-pelatihan aksi nyata di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu semua kita dengarkan penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Supriyatin. Kepada Bapak Supriyatin kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Yang kami hormati seluruh tim dari Ngopi Aksi yang kami hormati dan kami banggakan atas kerjasamanya berbagi ilmu. Yang kami hormati juga teman-teman semuanya dari seluruh Nusantara dan seluruh pelosok tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kita Ngopi Aksi yang digawangi oleh beliau master kita Ibu Zaituni dan kawan-kawan. Selamat malam, semoga dan bahagia selalu. Terima kasih telah mengundang saya di sini sebagai narasumber dalam topik tip lulus aksi nyata. Pelatihan mandiri di PMM. Dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami, buat saya, karena kita bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru hebat se-Indonesia, yang mungkin sebenarnya Bapak Ibu guru sekalian lebih hebat dari saya. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman tentang tip lulus aksi nyata di platform Merdeka Mengajar yang telah dirilis oleh Kemendikbudristek sedemikian rupa. Dan nantinya kita akan berdiskusi bersama sehingga suasana malam ini akan terasa hangat. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memperkenalkan diri, terlebih dahulu saya akan menyapa kepada Ibu guru hebat sekalian yang malam ini telah bergabung di Zoom meeting ini, Ngopi Aksi malam ini. Sekalian Bapak guru hebat sekalian yang malam ini telah bergabung, selamat malam. Selamat malam Ibu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktunya untuk kita belajar bersama-sama. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Supriyatin, tempat tanggal lahir Cilacap 8 Mei 1985, dan saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya menyapa. Apa kabar semuanya? Dan langsung saja, apa kabar semuanya? Langsung saja kita ke materi malam ini, yaitu tip lulus aksi nyata. Oke, wah keren Pak Supriyatin.
Terima kasih. Geser, Bu. Dari awal. Mudah trik praktis validasi aksi nyata pelatihan mandiri. Ini adalah gagasan oleh saya pribadi untuk mengerjakan trik praktis aksi nyata pelatihan mandiri di PMM. Lanjut, Bu. Selanjutnya, platform teknologi yang disediakan untuk guru kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk mengakses fitur atau menu yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar masuk dengan login akun pembelajaran atau Belajar ID. Bisa melalui aplikasi yang tersedia di Google atau di halaman Chrome. Atau tambah subjudul. Lanjut. Lanjut, Bu. Ataupun dampak positif dari pelatihan mandiri ini adalah selain meningkatkan kompetensi guru secara individu, tentunya juga dapat Bu, adapun dampak positif dari platform mandiri ini adalah selain meningkatkan kompetensi guru secara individu, tentunya juga dapat berimplikasi terhadap capaian indikator pengalaman pelatihan PTK dalam platform raport pendidikan sebagai baseline akreditasi. Itu dari PMM. Lanjut. Bagaimana agar aksi nyata yang kita lakukan setelah rangkaian tahapan penyelesaian modul dari tiap topik pelatihan mandiri ini dapat lulus validasi dari Kemendikbud yang muaranya tentu berubah menjadi sertifikat. Lanjut. Di sini saya akan mencoba berbagi yang didapatkan dari pelatihan. Saya sudah mencoba mempraktekannya dan berhasil, yaitu berikut trik agar lulus validasi dalam pelatihan mandiri PMM. Aksi nyata tidak mengandung kemiripan. Itu triknya yang pertama, aksi nyata tidak mengandung kemiripan, dapat dilakukan secara kolaborasi dengan guru lain agar saling mengoreksi antara satu sama yang lain. Pilih aksi nyata yang paling Anda kuasai, kemudian baca panduan atau rincian aksi nyata yang Anda pilih dengan teliti. Setelah itu, sinkronkan topik pelatihan mandiri PMM dengan judul aksi nyata. Kemudian isi laporan, isi deskripsi apa yang Anda lakukan, dan refleksikan dengan kalimat sendiri secara jelas. Unggah dokumentasi atau bukti nyata yang dilakukan sesuai format dokumen yang ditentukan dan upayakan sinyal internet yang kuat dengan PDF maksimal 10 MB atau video MP4 maksimal 50 MB. Itu di topik pelatihan tersebut nanti dipilih ada yang PDF, model PDF, kemudian ada yang MP4. Selanjutnya, lakukan aksi nyata dengan to the point, isi laporan tidak bertele-tele dan menunjukkan bahwa kita paham tujuan pelatihannya. Lanjut. Aksi nyata yang dibuat memenuhi semua butir yang diminta dari panduan pembuatan aksi nyata. Misal, dalam topik
perencanaan pembelajaran diminta modul, dokumentasi kegiatan, dan umpan balik, maka pastikan ketiga komponen tersebut harus ada. Isi laporan adalah dokumentasi praktek baik, bukan materi topik, latihan mandiri yang diuraikan kembali. Itu isi laporan, dokumentasi praktek baik, bukan materi. Aksi nyata bukanlah membuat rangkuman modul, Bapak Ibu. Bukan membuat rangkuman modul seindah mungkin menggunakan Canva, PPT, atau yang lainnya. Namun yang terpenting adalah memenuhi setiap butir panduan aksi nyata meskipun sederhana. Lanjut. Cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Selamat mencoba dan tetap semangat belajar, dijamin Anda akan ketagihan untuk terus menyelesaikan aksi nyata. Semoga bermanfaat. Ingat, 6 kepastian. Pastikan memilih aksi nyata yang dikuasai. Pastikan dokumentasi dan umpan balik. Pastikan dokumen unggah lengkap dan jelas. Pastikan bukan hasil plagiasi. Pastikan file terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, sabar Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itulah tadi tips dari saya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan atau sudah paham atau kurang paham, nanti bisa tanya jawab untuk selanjutnya. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Supriyatin yang telah menyampaikan tadi tips bagaimana agar kita lulus aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, untuk sesi awal, kita buka 3 sesi tanya jawab terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Baik, yang coba di stop screen dulu Bu Zaitun. Oke. Nah, ada 3 penanya, ada 2 di sini. Yang pertama, Ibu Romzana. Nah, oke, silakan Ibu Romzana di open mic. Baik, terima kasih Bapak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, saya senang sekali bisa bergabung malam ini dengan narasumber kita Pak Supriyatin. Sangat semangat sekali, luar biasa. Tapi sebelumnya terkait dengan tadi tata tertib ya Pak Akmal, mohon maaf tidak bisa open video karena HP tidak support ya. Kemudian yang mau saya tanyakan sebenarnya simpel saja tadi yang disampaikan oleh Pak Supriyatin tentang siap bersabar. Nah ini benar-benar rasanya kayaknya memang nggak sabar ya, kita sudah buat aksi nyata, tapi pas kita lihat itu masih menunggu validasi terus gitu, sampai padahal kita udah buat udah lebih dari 3 bulan masih menunggu validasi terus. Lah itu tadi terakhir kita lihat di profilnya Pak Supriyatin itu sudah menyelesaikan 33 topik ya, luar biasa sekali. Nah itu kira-kira berapa lama Pak untuk menunggu hasil validasinya ini biar kita siap sabarnya. Begitu saja Pak Ahmad, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Romzana, pertanyaan yang menarik itu. Oke, langsung saja Pak Supriyatin, kita serahkan kepada Bapak terkait hal tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Bu Romzana. Ya, untuk menyelesaikan aksi nyata tersebut, kita memang harus sabar. Untuk mengerjakan tersebut, minimal 3 minggu.
Itu kalau sudah betul semua. Nanti ada perbaikan lagi. Kalau perbaikan harus diulang lagi, nunggu 1 bulan. Nah, terutama topik yang kita pilih itu harus sesuai dengan judul, atau judulnya itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu antara 2 minggu atau 3 minggu itu sudah bisa mendapatkan sertifikat. Dan untuk mendapatkan sertifikat biasanya dicek setiap hari Kamis dan hari Rabu, yaitu minggu kedua. Minggu kedua cek hari Rabu dan hari Kamis itu kita cek di situ sudah muncul ada perbaikan atau sudah mendapatkan sertifikat, di situ ada semua. Biasanya 2 minggu kita cek buka di PMM. Itu jawaban dari saya seperti itu, Bu Romzana. Baik Pak, terima kasih. Kemudian kalau yang itu umpan balik, kan ada umpan balik. Sebenarnya umpan baliknya itu ada yang setelah kita bagikan aksi nyata itu kan biasanya ada umpan balik ya. Lah yang diminta dari validator itu umpan balik yang setelah kita unggah aksi nyatanya, atau yang di dalam kita membuat aksi nyata itu Pak. Misalnya kita itu kayak gitu maksudnya. Ulangi Bu pertanyaannya. Ya, untuk umpan balik itu kan kalau kita sudah selesai mengerjakan aksi nyata terus kita bagikan, itu kan pasti ada umpan balik. Nah, syaratnya yang diinginkan validator itu adalah umpan balik yang mana nih? Umpan balik yang setelah dibagikan atau umpan balik yang ada di dalam aksi nyata, begitu Pak? Itu umpan balik yang ada di dalam aksi nyata setelah kita mengerjakan aksi nyata itu dibagikan ke guru minimal 1 aja. 1 guru aja itu sudah bisa untuk divalidasi. Itu sudah saya buktikan sendiri, itu langsung mendapat sertifikat dan lulus validasi. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Supriyatin atas jawabannya. Sangat jelas ya Bu Romzana terkait jawaban dari Pak Supriyatin. Oke, selanjutnya 2 penanya lagi untuk sesi awal. Ibu Apriliana, dipersilakan Ibu Apriliana, open mic. Ibu Apriliana. Oke. Assalamualaikum. Dengaran suaranya? Salam, kedengaran Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa, ini mau tanya aja. Kan sering baca-baca kurikulum Merdeka itu loh sama kurikulum. Mau tanya aja bedanya kurikulum tahun 2013 sama kurikulum yang Merdeka, bedanya apa ya? Apa beda istilah atau gimana? Atau cuma istilahnya beda, dibedakan atau memang beda? Kira-kira gimana? Saya sering baca gitu. Gimana Bu? Ulangi lagi. Dengeran suaranya? Dengar. Kira-kira apa bedanya kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013? Kan saya sering baca-baca di buku-buku di internet tuh loh. Memang berbeda atau memang sama istilahnya, berbeda atau gimana? Oke, Ya, baik. pembelajaran. Kita lanjutkan. Silakan Pak Supriyatin. Ya, pembelajaran kurikulum 2013 itu umumnya hanya fokus pada intrakurikuler atau tatap muka, Bu. Sedangkan kurikulum Merdeka merupakan panduan pembelajaran intrakurikuler 70-80% dari jam pelajaran. Dan 20-30% melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu. Seperti itu. Oh, profilnya ya. Iya. Bedanya di situ ya? Iya, sementara di situ Bu, untuk dari saya seperti itu. Terima kasih Pak ya. Iya, sami-sami. Terima kasih Pak Supriyatin atas jawabannya.
Selanjutnya ada dua penanya lagi, mungkin sedikit tambahan dari saya terkait pertanyaan dari Ibu Apriliana. Kalau kita lihat dari segi aspek, itu kalau K13 dengan kurikulum merdeka, mungkin banyak jabarannya ya Bu, kalau perbedaan itu. Nah, kalau kita lihat dari segi perangkatnya juga akan ada perbedaan atau pergantian istilah. Nah, jadi kalau sesuai yang disampaikan oleh Pak Supriyatin itu terkait dengan jamnya ya Pak ya, dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau kita jabarkan secara rinci, memang ada beberapa bagian-bagian perbedaan antara K13 dengan kurikulum merdeka. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Bu Apriliana. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan kita persilakan kepada Ibu Nesti. Ibu Nesti ada? Ibu Ada, Pak. Nesti Surya. Oke, Ada, Pak. dipersilakan Bu, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Mau bertanya, kemarin sudah lulus, saya sudah dapat sertifikat di topik pertama di kurikulum merdeka. Tapi yang keduanya ini yang gagal kemarin disuruh perbaikan, tapi karena menunda-nunda jadinya kelamaan, Pak. Jadinya sampai sekarang sudah diperbaiki, tapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya. Maksudnya belum divalidasi, belum muncul sertifikatnya. Kira-kira apakah betul itu sampai 1 bulan ya Pak ya? Seperti yang dijelaskan sama Bapak narasumber tadi. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran? Iya, kedengaran. Apakah menunggu harus 1 bulan ya Pak ya? Ya, setelah kita validasi, menunggu itu antara 1 bulan atau 1 bulan setengah, Bu. Seperti itu. Oh gitu ya Pak. Berarti kalau awalnya yang kita buat sudah benar, sudah sesuai, maka cepat sekali sertifikatnya. Tapi kalau ada yang diperbaiki, itulah yang keluarnya lama. Betul, seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Dan menunggu saja, Bu. Yang penting sabar. Kemudian kan Pak, misalnya ini ya, misalnya topik berikutnya ini, misalnya saya pilih topik bagaimana merumuskan pemahaman bermakna, contohnya kan Pak, merumuskan pemahaman bermakna. Jadi yang saya jelaskan di situ bagaimana saya melakukan pemahaman bermakna kepada siswa. Jadi di dokumen yang saya sertakan di situ, dokumen pas belajar bersama-sama dengan siswa atau menyampaikan dengan teman sejawat, dengan sesama guru. Kalau di situ dijelaskan dengan siswa, berarti harus disertai dengan siswa dan dibuktikan dengan foto, Bu. Di situ Dengan kan ada. foto. Iya, betul. Kemudian umpan baliknya kan Pak disuruh di situ umpan baliknya kita sendiri yang buat. Di situ tidak disediakan pertanyaan. Berarti pertanyaan tentang pemahaman bermakna ini kita berikan umpan balik sama siswa kan? Berarti terserah jumlahnya berapa pertanyaannya misalnya. Ya, dikembalikan siswa, ya terserah ya berapa, Bu. Yang penting ada umpan balik ke siswa, kemudian umpan balik ke guru, seperti itu. Kan Gitu ya Pak. Iya, betul. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Aja Pak, makasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Supriyatin untuk sesi pertanyaan, sesi pertama 3 penanya. Selanjutnya kita akan buka satu sesi lagi, beberapa pertanyaan. Pokoknya kita semua peserta nantinya pertanyaannya selagi bisa kita tampung semuanya. Insya Allah Pak Supriyatin siap. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, ini juga ada yang sudah angkat tangan dari SMA PGRI Larangan, Pak Daman mungkin? Silakan Pak Daman yang memberi mungkin masukan Pak atau tambahan pada Pak Daman, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Pak. Terima kasih kepada narasumber atas ilmunya, sangat bermanfaat. Mau bertanya Pak tentang masalah waktu Pak. Bapak tadi menyampaikan dengan sabar, pastikan bersabar. Saya itu ngerjakan aksi nyata Pak. Itu
kepastiannya saja Pak, itu paling cepat itu berapa dikurasi Pak? Dan paling lambat itu berapa juga dikurasi? Itu estimasinya dari saya mengerjakan aksi nyata, misalkan tadi saya, itu paling cepat itu dikurasi oleh sang validator itu kapan, dan juga terakhir itu paling lama itu berapa. Dan juga apabila saya mengajukan banding misalkan, itu estimasinya dari banding itu berapa Pak, seperti itu, agar apa? Saya itu mendapatkan pencerahan, istilahnya lebih semangat lah Pak untuk melihat aksi nyata, itu yang pertama. Yang nomor dua, saya itu sudah mengerjakan topik tentang menjaga kesehatan menstruasi jenjang SMA. Tetapi saya itu sangat kesulitan untuk membuat aksi nyatanya Pak. Mungkin bisa dipraktekkan bagaimana untuk membuat aksi nyata pada menjaga kesehatan menstruasi jenjang SMA. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Pak, ini kan judulnya tentang tip dan trik lulus aksi nyata kan, seperti itu, untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin penekanannya juga Pak, karena sertifikat ini menurut saya itu bantu bonus lah dari Kemendikbudristek agar bisa digunakan untuk PHK dan lain-lain. Juga mungkin masukan dari saya penekanannya Pak, bagaimana setiap pendidik yang mengerjakan pelatihan mandiri itu memang benar-benar tahapannya itu benar-benar dilakukan dan dipelajari, tidak hanya misalkan contoh video itu hanya di skip-skip saja. Karena bisa saja sih kita itu membuat aksi nyata itu tanpa dikerjakan langsung praktek, bisa sebenarnya seperti itu, karena sang kurator saja itu hanya melihat bukti autentik aksi nyata yang diunggah, tidak mungkin melihat langsung ke lapangan seperti itu. Mungkin penekannya di itu Pak juga Pak, seperti itu. Mungkin itu deh saya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan juga masukan dari Pak Daman kepada kita bersama terkait tentang aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan waktu Pak, tentang bagaimana dengan aksi nyata itu, apakah ada berapa lama validatornya itu, setelah itu bandingnya bagaimana, dan juga pertanyaan kedua, bagaimana untuk membuat aksi nyata berkaitan dengan materi alat reproduksi menstruasi tadi ya Pak. Mungkin dua pertanyaan dari Pak Daman, kita persilakan pada Pak Supriyatin. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama, berapa lama untuk mendapatkan hasil validasi yang dipantau secara mandiri melalui status sertifikat pada halaman topik pelatihan. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Seperti itu kan pertanyaannya? Iya. Kira-kira untuk mendapatkan sertifikat tersebut 5 dulu saya mengerjakan 1 bulan, kemudian mengerjakan 1 bulan. Yang pertama itu topik yang pertama itu saya kerjakan 1 bulan sudah mendapat sertifikat 3, itu 1 bulan. Terima kasih Bu Zaitun. Nah, kita kembalikan kepada Pak Supriyatin terkait penjelasan beliau. Silakan Pak Supriyatin dilanjutkan. Ya. Dengar, Pak? Halo Pak Supriyatin. Mungkin ini terkendala sinyal, mungkin tadi sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin saya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Supriyatin terkait dengan pertanyaan oleh Pak Daman tadi, berdasarkan pengalaman jawaban dari Pak Supriyatin. Kalau berdasarkan pengalaman beliau tadi, kalau beliau membuat suatu karya atau aksi nyata itu,
2 atau 3 minggu itu baru divalidasi oleh validator nantinya. Nah, itu yang disampaikan beliau berdasarkan pengalamannya. Dan juga apabila setelah dilakukan aksi nyata setelah menunggu 3 minggu, lalu dilakukan perbaikan, maka perbaikan itu menunggu 1 bulan lagi. Nah, itu berdasarkan pengalaman dari Pak Supriyatin. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh beliau terkait tentang pengalamannya mengerjakan aksi nyata tersebut. Nah, hingga memperoleh hasil beberapa sertifikat dari aksi nyata yang telah dilakukan. Nah, terkait mungkin pertanyaan kedua bisa berdasarkan pengalaman Pak Supriyatin juga tentang membuat aksi nyata yang disampaikan oleh Pak Daman tadi. Pak Supriyatin dari SD ya Pak ya? Nah, sementara pertanyaan itu Betul, dari SD ya Pak ya? Nah, aksi nyata yang disampaikan oleh Pak Daman tadi ada tidak Pak? Membuat aksi nyata terkait dengan proses menstruasi tadi. Ada tidak di aksi nyata Bapak gitu? Itu pertanyaan Kalau saya. di aksi nyata saya itu kayaknya nggak ada. Ini sudah 40 modul yang saya kerjakan belum ada. Oke, baik. Berarti pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada Pak Daman. Nah, berhubung kita di sini berkaitan dengan pengalaman beliau. Nah, kalau tidak ada juga tidak bisa kita bagikan, ibaratnya kita sebagai narasumber berbagi praktik baik, tentulah apa yang kita lakukan itu yang bisa kita bagikan, tidak keluar dari zona yang mungkin sudah digariskan untuk berbaginya. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari tadi ada yang angkat tangan? Boleh, masih seluas-luasnya Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk bertanya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Di kolom chat, Pak. Kolom chat. Oke, kita cek di kolom chat terkait oleh Ibu Bapak lagi ya. Oke. Nah, dari Bapak Chandra Sudirno. Nah, beliau menyampaikan, ini pertanyaannya Pak, paparan sangat menarik ya. Mohon izin bertanya, dari aksi nyata, supaya lolos validasi, harus memuat komponen dan dari komponen itu, misalnya, misal sudah lengkap, ternyata tidak lolos. Itu bagaimana Pak? Gitu. Nah, bagaimana Pak? Dari menurut beliau, dari komponen aksi nyata itu, dari modul yang diminta itu sudah sesuai, tetapi tidak lolos. Kira-kira menurut Bapak di mana salahnya? Nah, itu pertanyaan dari Bapak Chandra Sudirmo. Dipersilakan Pak Supriyatin. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Mungkin itu kesalahannya yang saya lihat atau saya pernah mengalaminya, itu kesalahannya di aksi nyatanya itu belum sesuai atau topik sama materinya itu belum sesuai, sehingga masih harus dipelajari terus atau dirubah terus sehingga nanti bisa sesuai, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Supriyatin. Ya, mungkin sedikit tambahan juga dari saya terkait yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi dan juga jawaban dari Pak Supriyatin. Kenapa dari komponen itu mungkin kita merasa sudah lengkap. Nah, terkadang kita lupa Bapak Ibu, ada beberapa item atau terkait dengan refleksi biasanya Pak Supriyatin ya, yang salah itu peserta biasanya refleksinya itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh ketentuan di aksi nyata terkadang. Nah, terkadang refleksi itu hanya berupa foto. Nah, tetapi tidak ada lembaran-lembaran tulisan yang dibuat oleh siswa atau dari rekan-rekan guru kita. Biasanya di sana, walaupun item kita benar, materi-materi yang kita masukkan di dalam aksi nyata itu benar, tetapi ketika refleksi itu salah, karena hal yang sedikit itu bisa jadi gagal Bapak Ibu. Mungkin itu jawaban dari saya juga, tambahan Pak Chandra. Selanjutnya dari Ibu Sri Widyaningsih. Nah, ini Pak pertanyaan. Pak, saya tinggal mempelajari 3 modul di PMM, tapi aksi nyata yang dikerjakan baru 8. Karena alih tugas dari guru menjadi kepala sekolah, saya merasa belum punya bukti baik administrasi maupun kegiatan yang mendukung aksi nyata saya. Maka saya menunda membuat aksi nyata. Apakah cara yang saya pilih bisa benar atau baik buat saya? Nah, menurut Pak
Supriyatin gimana terkait dengan pengalaman Bu Sri Widyaningsi ini, karena beliau beralih dari guru menjadi kepala sekolah, akhirnya dia menunda. Bagaimana menurut Pak Supriyatin? Baik, untuk peralihan tersebut kita lakukan yang terakhir aja, yang sebelumnya itu ditinggalkan, kemudian kita yang terbaru, yaitu peralihan dari misal dari SD ke SMP, berarti yang SMP-nya dulu yang dikerjakan, yang dari SD itu misalnya dari SD, yang SD sudah mengerjakan 8 modul, tinggalkan saja, kemudian nanti di situ dicek, yang dari SD itu dicek modul sudah mengerjakan berapa, di situ nanti bisa kelihatan, atau kalau lulus validasi itu di situ sudah ada sertifikatnya. Itu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, di situ mengerjakan lagi modul-modulnya sampai selesai, kemudian pilih topik mana dulu yang paling mudah untuk mengerjakannya. Kemudian unggah aksi nyata dengan bagus atau dengan teliti, lalu bagikan, seperti itu. Halo? Iya, sama-sama. Oh, ini mungkin sinyal, Pak. Bisa tolong dibantu Pak Daman dijawabkan? Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan Ibu Sri Widyaningsih. Ibu ini awalnya guru dan sekarang sudah ke kepala sekolah. Sebenarnya apa yang dikerjakan Ibu itu tidak hilang, Bu. Nanti akun belajar ID-nya Ibu itu teruskan ke admin. Terus nanti di KS-nya itu Ibu itu akan berubah menjadi admin juga, dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Ibu itu tidak hilang, Bu. Tetap ada kok. Apa yang dikerjakan dari awal itu tetap ada, Bu, tidak hilang seperti itu. Itu terbukti pada teman saya juga, kepala SMP Cilacap juga, anak Lubukas itu juga DPM bersama saya, Bu, itu tidak hilang kok. Diteruskan ke admin waktu itu ke Mbak Mega, terus itu langsung ada juga seperti itu, Bu. Tetapi kalau selanjutnya Ibu sudah menjadi kepala sekolah, di pelatihan mandirinya itu Ibu itu aksi nyatanya pilih yang kepala sekolah, Bu. Karena ada pilihan, ada untuk guru, ada untuk kepala sekolah. Jadi untuk selanjutnya sudah pilih di kepala sekolah seperti itu, Bu. Tetapi kalau misalkan tidak ada pilihan, ya silahkan kerjakan. Tetapi selama ada pilihan, ada untuk aksi nyata dikerjakan guru, ada yang kepala sekolah. Jadi Ibu pilih yang kepala sekolah selanjutnya karena Ibu sudah menjadi kepala sekolah. Itu. Terus untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi itu, Bapak Chandra, misalkan Bapak Chandra itu sudah lengkap, kita berbicara lengkap sesuai panduan, Pak. Saya tidak berbicara lagi pada konteks ada kekurangan. Kalau misalkan aksi nyata itu kan ada materi, ada dokumentasi, ada umpan balik seperti itu. Kalau serasa sudah Bapak itu yakin lengkap sesuai panduan, Bapak silahkan ajukan banding, Mbak. Tidak usah membuat aksi nyata lagi. Tapi pastikan benar, lengkap sesuai panduan. Ajukan banding, nanti tim itu akan ngoreksi, Pak, seperti itu. Nanti kalau Bapak sama tim itu nanti dinyatakan benar, Bapak akan mendapatkan sertifikat itu. Jadi kalau sudah yakin benar, tidak usah mengulang lagi, Pak, seperti itu. Mungkin itu saya bisa membantu menjawab. Tambahan Pak Daman. Terima kasih Pak Daman. Nggih, Bu. Monggo. Ya. Mau menambahkan ya Pak Daman. Ini sekedar
pengalaman pribadi juga. Jadi ada teman guru itu menanyakan bareng-bareng kita mengerjakan waktu itu bareng-bareng mengerjakan aksi nyata. Tapi kemudian saya lolos, saya dapat sertifikat, kemudian dia tidak gitu, padahal sama gitu. Kemudian dia kan nanya, loh kenapa ya saya kok nggak lulus, padahal yang unsur-unsur yang diminta sudah sama seperti itu. Dan saya lihat di aksi nyatanya dia memang sudah ada materi, sudah ada foto-foto dan sudah ada umpan balik, tapi dia perbaikan. Kemudian saya kasih masukan, oh ternyata mungkin di sini. Jadi untuk foto-fotonya dia itu ada di slide yang sama dengan materi. Jadi disisip-sisipkan gitu di materi. Padahal mungkin yang diminta adalah slide-nya itu slide, kalau saya kan di slide-nya berbeda di dokumentasi gitu, dokumentasi kegiatan. Nah, terus saya cuma saran ke dia, coba Bu diperbaiki untuk foto-fotonya dibikin slide sendiri untuk dokumentasi kegiatan. Cuma mengganti itu saja, nambah slide dokumentasi kegiatan, dan ternyata alhamdulillah 2 minggu kemudian lulus validasi dan bersertifikat. Begitu Pak. Terima kasih, itu pengalaman teman. Oke Bu, untuk pengerjaan aksi nyata itu seperti yang Ibu ceritakan, kalau saya ngurasi aksi nyatanya guru yang masuk itu, Bu, saya yang kata kunci yang saya pegang adalah di deskripsi, Bu. Karena deskripsi itu menceritakan tentang Bapak Ibu di dalam mengerjakan aksi nyata. Kalau semisal Bapak Ibu mengerjakan secara kolaborasi, sertakan di deskripsi. Jadi sang validator itu paham dulu. Misalkan saya misalkan tentang kurikulum merdeka, topiknya menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Itu di deskripsi jelaskan. Saya menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka secara kolaborasi bersama rekan sejawat di SMA Merdeka. Itu namanya kolaborasi. Materi boleh sama, Bu, karena kolaborasi. Terus untuk dokumentasi, tentunya dokumentasi banyak orang di dalam satu rekan sekolah, satu sejawat di SMA Merdeka karena kolaborasi. Nah, yang membedakan nanti itu di umpan balik. Umpan balik itu tentunya tidak sama, Bu. Seperti itu. Kalau misalkan umpan baliknya sama, Bu, itu tidak itu mengada-ngada. Umpan baliknya itu setiap audiens, setiap anggota itu tidak akan sama, Bu. Seperti itu. Karena itu umpan balik itu pendapatnya audiens seperti itu. Jadi jelaskan saja di deskripsi itu kalau memang kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi berarti sang validator itu memegang itu kata kunci. Berarti Ibu ini mengerjakan secara kolaborasi, artinya bersama-sama dengan rekan sejawat. Insya Allah seperti itu, Bu. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, apabila semisal ada yang lulus atau tidak lulus walaupun Bapak Ibu sudah mengerjakan, karena sekarang sistem validasi itu pakai mesin namanya CMS. Itu biasanya sebelum masuk ke mesin itu biasanya itu dari mesin itu plagiat itu ada dulu. Kalau misalkan dari mesin itu tidak plagiat, maka mereka akan dilanjutkan ke validator seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, mengapa saya sampaikan kalau Bapak Ibu merasa yakin benar sesuai panduan tetapi tidak lulus, Bapak Ibu ngajukan banding. Karena kenapa? Validator juga manusia Bapak Ibu. Tergantung kita, misalkan kita capek ataupun kita misalkan apa seperti itu, namanya saja manusia. Jadi kalau misal Bapak Ibu merasa yakin benar sesuai panduan, monggo enggak apa-apa banding Bapak Ibu. Mungkin itu, terima kasih di saya, Bu. Wah, Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada tambahan ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua, dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Darman selaku Kepala SMK PGRI Larangan. Ini saya sebagai narasumber juga ingin bertanya ke Pak Darman selaku orang PMN. Untuk pertanyaan saya untuk Pak Darman, yaitu ini untuk aksi nyata atau topik pembelajaran itu sudah mendapatkan, ada yang sudah mendapatkan sampai ada yang 30. Kemudian untuk cek kembali
di profil itu ternyata sudah hilang semua dan harus melanjutkan ke modul dari awal. Ini solusinya bagaimana untuk Pak Darman? Mungkin lebih tahu tentang PMM tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kalau ada seperti itu pastikan dulu dari apa ya, dari sistemnya dulu Pak, istilahnya perangkatnya Bapak Ibu yang dipakai, misalkan di laptop atau jaringan. Kalau misalkan stabil, tidak ada kendala di perangkat Bapak Ibu, itu jangan khawatir, apa yang dilakukan itu tidak akan hilang Pak. Jadi nanti kalau misalkan sudah misalkan mengerjakan sekian topik gitu, sekian topik misalkan mengerjakan 34 topik, tetapi pas kembali ke awal ternyata tidak ada. Itu tidak akan hilang Bapak Ibu, nanti itu akun belajar ID-nya itu bisa diberikan ke tim, nanti biar tim meneruskan seperti itu. Jadi tidak hilang Pak Bapak seperti itu. Rekam jejak Bapak Ibu mengerjakan itu tidak hilang. Bahkan, ini bocoran saja, bahkan jangankan yang mengerjakan, Bapak Ibu saja yang misalkan apa ya, itu loh, latihan pemahaman gitu, latihan pemahaman kayak postes Bapak Ibu itu salah berkali-kali pun itu terekam Bapak Ibu seperti itu. Misalkan Bapak Ibu kan ada postes, Bapak Ibu belum mendapatkan jempol luar biasa, Bapak Ibu mengerjakan sampai misalkan 15 kali, 20 kali, itu terekam Bapak Ibu. Makanya dari itu terdeteksi itu kecepatan Bapak Ibu men-skip video pun itu terlihat Bapak Ibu di sistem seperti itu. Jadi jangan khawatir Pak kalau hal-hal seperti itu, apa ya, kalau sudah yakin benar-benar mengerjakan, jadi tidak usah gelisah atau apa-apa. Yang penting Bapak Ibu benar-benar memang mengerjakan. Boleh misalkan akun belajar ID-nya berikan ke saya Pak, saya teruskan ke tim seperti itu biar dicek langsung seperti itu. Tetapi biasanya terkadang masih error. Coba berkali-kali atau logout seperti itu. Terima kasih. Ingin saya tanyakan lagi untuk Pak Daman, ini untuk Pak Daman. Pertanyaannya seperti ini Pak. Ini untuk mohon untuk hati-hati, ini dari teman saya pagi ini mendapat kabar dari 2 rekan guru bahwa akun belajar ini ID kena hack. Ada yang mengganti password akun belajar ID-nya atau akun diganti dengan negara Vietnam. Satu lagi riwayat penggantian belum terdeteksi. Nah itu ada WA seperti itu, kemudian teman saya juga ternyata hilang semua Pak, seperti itu. Sudah mengerjakan sampai mendapat 25 sertifikat dan cek ternyata sudah hilang dan kembali ke modul awal, seperti itu. Bagaimana solusinya? Oke Pak, terima kasih Pak. Ini baru saya tahu sekarang Pak kalau ada akun belajar ID dihack seperti itu. Pertama menurut saya Pak, coba konsultasikan dengan kokapten belajar ID-nya di setiap kabupaten, karena setiap kabupaten itu ada kokaptennya Pak seperti itu. Dengan hal-hal seperti itu. Dan juga nanti saya juga laporkan juga Pak tim gitu Pak. Saya nanti laporkan ke tim PMM juga yang di pusat nanti, bahwa kalau ada laporan bahwa belajar ID itu sudah bisa dihack oleh orang yang oknum, dan juga itu bisa menghapus rekam jejak dari pelatihan mandiri seperti itu Pak ya. Nanti akan saya juga laporkan Pak. Karena apa? PMM dari tim PMM pusat juga Pak, selama tidak ada laporan kita tidak tahu Pak seperti itu. Ya kan saya juga laporkan Pak bagaimana antisipasinya Pak. Siap-siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Daman yang telah sangat memberikan pencerahan kepada kita bersama terkait aksi nyata dan juga beberapa karya yang mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi yang juga sudah diberikan penjelasan oleh beliau. Dan juga terima kasih jawaban dari Pak Supriyatin tadi terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman semua. Selanjutnya, apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh iya, sebelumnya Bu Zaitun, link absensi sudah dibagikan, Ibu Ketua? Bu Zaitun?
Sebentar, Pak. Apakah Bu? Oh ya, Ana. Jadi Bapak Ibu silakan diisi dulu link absensinya sebelum kita closing. Isi absensi dulu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Nah, oleh Bu Nesti. Nah, oke, silakan Bu Nesti, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silakan. Maaf Pak, sama Oh iya. Bapak moderator aja. Kemarin pernah ikuti webinar di PMM juga ya Pak ya. Tapi Ah, setahunya dari kawan-kawan katanya ada sertifikat, tapi webinar yang saya ikuti itu kemarin nggak ada sertifikatnya sampai sekarang. Kemudian yang ini juga Pak, webinar yang ini apakah mengeluarkan sertifikat atau tidak ya Pak ya? Ini mengeluarkan dari tim Ngopi Aksi, Bu. Oke, Oke, baik. ya, Terima Pak. kasih Bu Nesti. Setiap webinar yang diadakan oleh komunitas Ngopi Aksi, semuanya ada sertifikatnya, Bu. Nah, jadi dari kegiatan sebelumnya, nanti Ibu boleh, apabila sertifikat belum terbit atau belum Ibu terima, nah silakan WA di grup. Sudah masuk grup WA ya, Bu ya? Bu Nesti sudah masuk grup komunitas Ngopi Aksi di WA-nya? Belum, Sudah Pak. ya? Oh, Belum. belum. Nah, itu nanti dibagikan oleh Bu Zaitun, nanti bisa berkoordinasi, Bu. Dibagikan juga di live chat-nya, grup WA-nya. Atau melalui Bu juga bisa cek lewat PMM, nanti komunitas Ngopi Aksi. Nah, bagaimana untuk terkait sertifikat tersebut. Nah, biasanya sertifikat seminggu paling lama itu sudah diterbitkan. Terkadang 5 hari setelah webinar ini dilaksanakan, itu sudah ada sertifikatnya, Bu. Dimasukkan melalui email masing-masing. Atau Ibu sudah cek email ya? Nggak ada masuk ya, Bu ya? Nggak ada, Pak. Makanya saya tanya. Udah 1 bulan lebih yang lalu. Oh gitu. Oke, nanti Ibu, nanti saya sampaikan kepada Bu Zaitun terkait sertifikat Bu Nesti. Siap. Terima kasih untuk Oke, Pak. pertanyaannya, Terima Bu. kasih, Pak. Oke. Nah, ini juga sudah. Oh, ini ada tambahan jawaban dari Pak Daman. Menjawab pertanyaan dari Pak Edi Purnomo, fokus utama pendidikan adalah melayani murid, Pak. Jadi, untuk mengerjakan PMM, bisa jam kosong, semisal lagi santai di sekolah maupun di rumah. Gunakan HP biar bisa kapan saja dan di mana saja bisa buka PMM. Jadi, Bapak Ibu semua, jangan sampai lupa akan kewajiban kita terkait dengan aksi nyata. Jadi, kewajiban kita sesuai yang disampaikan oleh Pak Daman adalah melayani murid. Nah, itu pendidik. Nah, jadi PMM ini memang kewajiban kita juga, tetapi ada yang lebih diwajibkan terkait dengan kewajiban tersebut sesuai yang disampaikan oleh Pak Daman. Bagi yang belum ini untuk absensi sudah dibagikan Bu Zaitun ya. Absensi silakan diisi dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada link absensi di live chat-nya, silakan diambil, di copy biar nanti tidak ketinggalan. Nah, jadi sertifikat Bapak Ibu nantinya itu berdasarkan absensi yang telah Bapak Ibu isikan. Silakan isikan nama sekolah, data diri dengan benar karena akan dibuatkan sertifikat agar tidak salah nantinya. Oke, baik Bapak Ibu semua, jika tidak ada pertanyaan lagi, ada lagi pertanyaan? Oke, satu lagi. Ini yang terakhir ya Pak ya. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir kita dari Pak Edi. Pak Edi dipersilakan. Pak Edi Purnomo. Terima kasih Pak Ahmad Arif. Saya bertanya kepada Pak Supriyatin yang tadi mendapat sertifikat 33. Bisa menceritakan bagaimana caranya sampai 33, mengatur waktunya Pak, pengalaman dari Pak Supriyatun selama ini, gitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi Purnomo terkait pertanyaannya. Nah, kita kembalikan kepada Pak Supriyatin terkait tentang waktunya Pak. Nah, selain mengajar, bagaimana kok bisa 33? Nah, silakan Pak Supriyatin dijawab. Ini untuk terkait waktu itu mengerjakan itu pas waktu santai itu pulang sekolah, kemudian waktu istirahat di sekolah seperti itu. Kemudian waktu ada waktu luang seperti itu saya mengerjakan itu lewat HP, bukan lewat laptop atau bukan lewat apa, tapi lewat HP semuanya.
Oke, baik. Itu jawaban dari Pak Supriyatin. Jadi sama juga sependapat dengan yang disampaikan oleh. Jadi di saat Bapak Ibu tidak sibuk, nah di luar waktu-waktu yang wajib, itu di luar waktu mengajar, nah itu mengerjakan aksi nyata tersebut. Nah jadi sama, saya mungkin juga berbagi sedikit, saya baru berapa ya, 4 hari ini terkait dengan sertifikat aksi nyatanya itu. Memang saya lebih mendulukan terkait materi-materi yang ada di dalam ajar. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak Supriyatin untuk penjelasannya. Baik, itu pertanyaan terakhir dari Pak Edi Purnomo. Sampai lagi. Pak Supriyatin, kesimpulan terkait acara kita malam hari ini. Silakan Pak Supriyatin. Halo Pak Supriyatin. Oh, mungkin belum terkena sinyal. Oke. Nggak kedengaran nih. Oke, baik. Mungkin saya saja yang memberikan sedikit kesimpulan terkait materi kita malam hari ini. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Supriyatin tadi, di dalam pembuatan aksi nyata, beliau menyampaikan bahwasanya yang pertama tadi jangan ada kemiripan atau plagiarisme di dalam pembuatan aksi nyata. Yang kedua ada. Halo. Saya kembalikan Pak Supriyatin, silakan Pak. Berikan closing sebelum kita akhiri acara kita. Mungkin terkendala sinyal lagi. Lalu yang kedua berkaitan dengan kolaborasi tadi Bapak Ibu. Jadi antar guru itu harus ada, sebelum kita mengumpulkan aksi nyata, mungkin kita bisa berkolaborasi atau bertanya terkait karya-karya atau aksi nyata yang kita buat tersebut. Lalu yang ketiga adanya refleksi tadi yang disampaikan oleh Pak Supriyatin. Dan juga tentang bagaimana cara kita memanage waktu untuk pembuatan aksi nyata tersebut. Dan TV file yang dapat kita upload nantinya dapat berupa PDF maupun video atau MP4. Nah, dan juga beliau juga menyampaikan tadi bahwasanya materi yang kita masukkan di dalam aksi nyata itu tidak bertele-tele. Nah, penuhi apa yang diminta oleh aksi nyata tersebut, yaitu konten-konten yang diminta. Nah, dan juga terkait dengan waktu, sesuai dengan pengalaman beliau, kalau aksi nyata itu 2-3 minggu tadi yang disampaikan beliau, apabila dilaksanakan perbaikan, maka beliau biasanya menunggu 1 bulan, Bapak Ibu. Nah, itu mungkin closing dari saya mewakili oleh Pak Supriyatin. Untuk itu, sebelum kita akhiri, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat semua, dan narasumber yang telah berbagi, dan juga terima kasih kepada Pak Daman Said yang juga sudah menambahkan tadi melengkapi acara kita malam hari ini terkait bagaimana pelaksanaan aksi nyata bisa diterima hingga terbit sertifikatnya. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada kita bagi perkembangan pendidikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan diterapkan di kehidupan berikutnya. Kalau begitu, saya akhiri dengan sebuah pantun Bapak Ibu semua. Buah pepaya, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Saya, Akma, selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then see you Bapak Ibu semua. Sampai jumpa Bapak Ibu semua di acara. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
kepada Bapak Ibu peserta yang telah berkonten oleh belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pak Supriyatin, terima kasih ya. Pak Akma, teman-teman, selamat malam. Ya, terima kasih juga Pak Sam. Ya, Terima kasih. Bapak Ibu semua. Saya izin live juga. Assalamualaikum.